Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu tentang struktur atom. Di mana nanti di pertemuan 4 ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom, kemudian ada konfigurasi elektron, konsep orbital, dan bilangan kuantum. Oke, kita sudah belajar di pertemuan awal itu juga tentang teori atom, di mana teori atom itu ada 3 penemu ya. Yang pertama itu yaitu Bapak Dalton, yaitu Bapak John Dalton yang menemukan, di mana Bapak John Dalton ini menemukan bahwa atom itu merupakan unsur yang tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, model atom Dalton ini diibaratkan seperti bola pejal, di mana menurut Bapak Dalton ini yang kita kenal itu kalau di pertemuan kedua itu yang di stoichiometry itu ada dikenal dengan hukum-hukumnya, yaitu hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, kekalahan massa, dan lain sebagainya. Nah, di teori atom Dalton ini dia nggak menerangkan nih si atom itu ada dapat ada muatannya gitu. Harusnya atom itu dapat menghantarkan listrik gitu. Nah, sehingga dikemukakan lagi oleh penemuan yang selanjutnya, yaitu penemuan yang kedua, yaitu model atom Thomson yang ditemukan oleh Bapak J.J. Thomson, di mana di atom Thomson ini dia itu melakukan eksperimen gitu, bahwa atom itu dilakukan di tabung sinar katoda, di mana atomnya itu ada seperti bola pejal ya, seperti roti kismis. Kalau model atom Thomson itu seperti roti kismis, dia itu dikelilingi oleh elektron. Nah, di mana elektronnya itu bermuatan negatif dan sedangkan partikel-partikel itu lainnya itu bermuatan positif dan netral. Iya. Oke. Kemudian di teori atom Thomson ini dia masih ada apa namanya kekurangannya, di mana dia nggak menjelaskan secara detail ada muatan yang tersusun positif dan negatif itu di sebelah mananya gitu di bola atom tersebut. Nah, sehingga dikemukakan lagi di teori yang ketiga itu teori dari Bapak Rutherford. Nah, di sini di mana di Bapak Rutherford ini melakukan eksperimen atom itu ditembakkan pada lempeng tipis ya dengan partikel alfa, di mana partikel alfa itu bermuatan apa? Ada yang masih ingat? Bermuatan positif. Nah, sehingga atom itu nanti ada yang dibelokkan atau dipantulkan dan ada yang diteruskan. Nah, sehingga saat dia dibelokkan, dipantulkan, barulah terlihat itu ada partikel-partikel yang bermuatan positif dan muatan negatif. Oke, itu untuk teori atom ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan di dalam teori atom ini namanya teori kuantum, di mana teori kuantum ini dikemukakan oleh fisikawan muda Jerman namanya itu Max Planck. Nah, ini di fisika juga ada ya melalui teori kuantum, di mana pada teori kuantum ini menyatakan bahwa atom dan molekul tidak dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam kuantitas disket seperti kemasan kecil atau bundelan. Nah, Max Planck ini memberi nama kuantum itu untuk kuantitas energi yang terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, Max Planck ini memberikan rumus di dalam energi itu, yaitu energi sama dengan H dikali V, di mana H itu adalah merupakan konstanta Planck, nilainya itu adalah 6,3 dikali 10 pangkat min 34 joule second. Kemudian V itu adalah frekuensi. Nah, di mana kalau kita pecah lagi, frekuensi itu kalau di dalam kimia, di dalam fisika apa? Rumusnya C dibagi lambda. Nah, C itu merupakan apa? C itu merupakan cepat rambat suatu cahaya
yang nilainya itu adalah nilai C itu 3 dikali 10 pangkat 8 meter sekon. Kemudian ini lambda. Lambda itu apa? Ada yang tahu lambda itu apa? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Lambda Panjang itu gelombang. adalah panjang gelombang. Betul. Lambda itu panjang gelombang yang dinyatakan dalam meter satuannya. Oke, selanjutnya kalau kita pecah lagi ya, kan E sama dengan H dikali V. Berarti ini kalau kita pecah lagi, rumusnya menjadi E sama dengan H dikali V-nya kita pecah, yaitu C dibagi dengan lambda. Nah, kemudian teori selanjutnya itu ada menurut Bohr nih, menurut Niels Bohr ya. Nah, menurut teori Niels Bohr ini, sebuah elektron yang awalnya dalam orbit energi lebih tinggi, di mana N3 akan jatuh kembali ke orbit yang lebih rendah N2, sehingga akibatnya foton dengan berenergi Hv ini tadi dilepaskan. Nah, teori Bohr ini kita kenal dengan teori inti atom, di mana kalau kita gambarkan teorinya seperti ini. Nah, ini ada sebuah inti atom. Nah, kemudian atom-atom itu ada sub-sub kulitnya. Nah, yang kita kenal ini ada N1, N2, N3, dan NN gitu ya, hingga N seterusnya. Nah, di mana di dalam suatu inti atom ini, dia ada partikel-partikelnya nih yang tersusun. Nah, kalau kita lihat, contohnya ini di sini ada suatu elektron nih yang dia hinggap di kulit pertama gitu. Nah, ketika dia ingin berpindah ke kulit yang terluarnya, contohnya ke kulit yang ketiga nih. Nah, dia itu keadaannya itu keadaan tereksitasi elektron itu. Artinya apa? Artinya elektron itu berpindah nih dari kulit inti ke kulit terluarnya nih. Nah, perpindahan energi itu kita kenal dengan tingkatan energi. Nah, tingkatan energi ini kita kenal kalau dia berpindahnya dari tingkat yang rendah ya, tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi, dikatakan dia akan menyerap elektron. Sehingga dia membutuhkan energi yang berlebih. Ketika contoh ini kan dia ada di N1 nih posisi elektronnya. Kemudian dia ingin pindah ke kulit terluarnya. Berarti saat dia ingin berpindah, dia harus ada effort lebih. Dia harus butuh energi lebih sehingga untuk menyerap elektron. Nah, sebaliknya ketika dia dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, maka dia akan melepaskan elektron. Artinya apa? Artinya bebannya nggak terlalu berat sehingga elektron-elektron itu dilepaskan. Nah, kalau kita lihat nih dari perpindahan tingkat energinya dari rendah ke tinggi gitu ya. Nah, dia itu membutuhkan energi sehingga kita dapat tuliskan di sini E-nya. Nanti E-nya itu energinya sama dengan ketika dia menyerap, dia membutuhkan energi, dia itu nilainya positif. Sedangkan ketika dia melepaskan elektron, energinya itu adalah negatif. Oke, nah kemudian di teori Niels Bohr ini dirumuskan oleh persamaan berikut, yaitu En, ya, En sama dengan min RH dikali 1 per N2, di mana N ini adalah kulitnya. Nah, N ini bilangan kuantum utama ya, atau kulitnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian RH itu adalah konstanta Rayburg, di mana nilainya itu adalah 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Oke, nah ini selanjutnya nih, kalau kita lihat di gambar tadi ya. Nah, ini ada suatu yang dinamakan itu deret emisi spektrum atom hidrogen. Nah, ini kita kenal nih, ada yang dinamakan itu deret Lyman, Balmer, Pasken, Brackett. Nah, di mana kalau kita lihat di emisi spektrum ini ada NF dan ada NI.
Emang apa sih itu NI? Nah, jadi teman-teman, rumus awal dari teori Niels Bohr tadi kan, rumus awalnya itu tadi kan adalah EN sama dengan min RH dikali 1/N kuadrat. Nah, ini kita pecah. Misalkan ada suatu awalan ya. Awalan ini dia kulitnya itu kita kenal dengan N1, kemudian ada akhir. Akhir ini kita kenal dengan N2. Nah, ini dimisalkan N1 ini sebagai NI ini sebagai awalannya dan NF itu sebagai yang akhir, N finalnya ya. Impulsif dan finalnya. Nah, kita bisa pecah berarti menjadi kita masukkan ke delta E. Delta E itu adalah delta itu menunjukkan perubahan. Perubahan energi sama dengan energi final dikurang energi awal. Impulsif ya. Nah, di mana kita masukkan di sini delta E sama dengan EF ini kan sama aja EN nih. N itu kan tadi kulitnya tuh menunjukkan kulit. Nah, ini F ini kan berarti menunjukkan kulit terakhir dan kulit awal. Kita pecah berarti menjadi kita masukkan rumusnya RH min 1/N. N-nya itu kita tambahkan F, kulit terakhir kuadrat. Kemudian ini rumus yang energi yang awal ya, RH 1/NF NI ya, NI kuadrat. Ini 1/NI kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ulang, yaitu menjadi RH sama dengan RH 1/NF kuadrat dikurang dengan 1/NI kuadrat. Ini kan kalau dikalikan ini sama aja ya hasilnya. Nah, energi inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung ketika di dalam soal diketahui suatu nilai NF yaitu kulit yang terakhir dan kulit awalannya. Oke, nah di sini kalau kita lihat kan ini ada NF dan ada si apa namanya NI ya. Nah kalau di deret ini kan kita lihat di sini itu ketika Liman ketika subkulit terakhirnya itu nilainya 1, berarti spektrumnya itu dinamakan ultraviolet. Terus kemudian Balmer ketika tujuan akhirnya itu adalah 2, dia adalah spektrum yang dihasilkan adalah spektrum visible dan ultraviolet atau yang kita kenal dengan UV-vis, ultraviolet dan visible. Kemudian ada Pasken. Nah, Pasken ini NF-nya itu adalah 3, tujuan akhirnya 3. Spektrum yang dikeluarkan itu adalah spektrum infrared. Begitu juga dengan bracket ya, itu NF-nya itu tujuan akhirnya 4. Yang dikeluarkan spektrumnya itu adalah spektrum infrared. Oke, selanjutnya kita ke contoh soalnya aja. Nah, itu kurang lebihnya untuk teori atom ya. Teori atom tadi ada 3 dikemukakan. Terus kemudian ada teori kuantum dan deretnya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi soalnya. Suatu atom hidrogen dengan elektron dalam tingkat energi N sama dengan 6. Nah, ini merupakan N sama dengan ini merupakan suatu kulit kulit awalan ya, memancarkan foton cahaya merah. Nah, memancarkan foton cahaya inframerah. Berarti ini merupakan suatu, kita lihat di deret, di emisi, spektrum emisi. Dia infrared, berarti kemungkinan ada Pasken dan bracket. Nah, tetapi biasanya di dalam suatu foton itu yang sering digunakan itu adalah spektrumnya punyanya si Pasken. Nah, di mana si Pasken ini NF-nya berapa? Tujuan akhirnya nilainya adalah 3. Iya, NF itu biasanya 3 ya. Ya, kenapa dia nggak milih yang bracket gitu. Biasanya yang paling sering gunakan yang labil itu adalah si deretnya di spektrumnya si Pasken. Oke.
Nah, kemudian hitung perubahan energi atom. Berarti kalau perubahan itu adalah delta E. Kemudian panjang gelombang itu adalah lambda dalam angstrom dari foton. Berarti kita kerjakan di sini yang A, di mana itu delta E sama dengan, karena di sini datanya itu ada dua ya, ada data NI dan data NF, berarti kita menggunakan rumus pecahan tadi, yaitu delta E sama dengan min RH dikali dengan 1/NF kuadrat dikurang 1/NI kuadrat. Nah, kita langsung masukkan. Nilai RH itu berapa tadi? Kalau kita lihat nilai RH adalah konstanta Rayburg nih. 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Dikali dengan 1/NF-nya berapa nilainya? NF-nya itu adalah 1/3 kuadrat. Min nilai NI itu adalah 1/6 kuadrat. Nah, kita bisa langsung kalikan, yaitu min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule sama dengan, ini berarti 1/9 min 1/36. Ini nanti dikalikan itu ya, dikalikan silang. Oke, hasil akhirnya itu adalah min 0, berapa nih? Sebentar, saya hitung dulu. Oke, hasilnya itu, hasil akhirnya saya mendapatkan minus 1,80 dikali 10 pangkat min 19. Satuannya Joule. Benar nggak? Ini hasil akhirnya langsung ya. Jadi yang min 2,18 kali 10 pangkat 18 Joule dikali dengan ini 1/9 min 1/36. Oke, hasilnya kurang lebih min 1,80 kali 10 pangkat 19 Joule. Oke, mungkin nanti perbedaan di hasil akhirnya di belakang koma ya. Oke, karena di sini minus, berarti ini kita ketahui energinya apa sifatnya? Kalau minus, dia akan melepaskan elektron. Iya, dia akan melepaskan elektron ya. Kita lihat di sini tadi nih. Ketika dia energinya nilainya minus, berarti dia akan melepaskan elektron sehingga tingkatannya dari yang tinggi ke tingkat yang rendah. Oke, kita sudah dapat hasilnya yang A. Berarti perubahan energinya itu didapatkan sebesar min 1,8 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, yang selanjutnya yang B. Yang B itu yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, kita bisa menggunakan rumus E energi sama dengan H dikali V, di mana V itu kalau kita pecah tadi menjadi C/E. Iya, E sama dengan H dikali C per lambda. Nah, kan ini kan kita yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan lambda kan? Nah, berarti ini bisa nanti teman-teman kali silang gitu, atau kita bisa langsung masukkan juga ya. Oke, nanti hasilnya juga sama aja. Oke, berarti kalau ini kita masukkan, berarti ini ada, karena ini dia nilainya delta, itu kan, kalau perubahan kan bisa minus ya, tetapi kalau dia suatu energi itu adalah sifatnya mutlak, sehingga kita bisa, nah seperti ini ada tanda garis 2 diapit gitu ya. Nah, itu tanda mutlak, sehingga nilainya nanti menjadi nilai plus, karena energi itu nggak boleh minus kan. Oke, berarti ini kita masukkan 1,80 dikali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan nilai H itu berapa? Konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat iya min 34 Joule second dikali nilai C. Ada yang masih ingat berapa tadi? 3 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Iya, 3 kali 10 pangkat meter per sekon. Nah, kita bagi dengan lambdanya.
Nah, kita bisa coret satuan yang sama. Joule kita coret, sekon kita coret, berarti tinggal tersisa M. Nah, berarti kita masukkan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 itu hasilnya adalah 1,98 dikali 10 pangkat min 25 meter. Nah, dibagi dengan nilai E-nya, ini lambdanya kita taruh di sini ya. 1,80 dikali 10 pangkat min 19. Oke, hasilnya adalah lambdanya itu nilainya 1,1 dikali 10 pangkat min 6 M. Oke, ini lambdanya sudah dapat nih. 1,1 kali 10 pangkat min 6 meter. Tetapi di sini kan dimintanya itu dalam A yang ada titik atas ini dinamakan apa? Armstrong. Iya, angstrom. Nah, berarti ini kita konversikan, di mana kita konversikan itu dikali 1 meter sama dengan 10 pangkat min 9 angstrom. Bentar, 10 pangkat min 9. Oh, salah. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10. Ya, 1 min 10 ya. Salah, bukan 9. 10 kalau di Google. Oke, 10 angstrom. Nah, berarti ini kita bisa coret M-nya kan. Berarti tinggal tersisa lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min berapa? 4 ya. Benar nggak min 4? Nah, ini kan 10-nya nanti, oh nggak min ya, berarti plus ya, berarti plus 4. 4 angstrom. Nah, di mana si ini kan nanti naik ke atas nih. Berarti kalau naik ke atas kan jadi plus ya, plus 10. Berarti 10 sama min 6 itu kan adalah 4. Jadi 1,1 kali 10 pangkat 4 angstrom. Oke, sampai di sini ada ditanyakan dulu. Kurang lebih itu ya. Untuk caranya seperti ini, mungkin untuk hasilnya itu di beda angka di belakang komanya. Oke, aman? Kalau aman kita lanjut. Aman, Bang. Aman, Bang. Oke, aman kita lanjut ya. Nah, selanjutnya nih, sebuah elektron pada tingkat energi N sama dengan 6. Nah, ini adalah berarti nilai ini udah ditulis ya, N ini, N awal nih, diketahuinya N awal ini. N sama dengan 6, di kulit yang ke-6. Dari atom H turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Atom memancarkan foton dengan panjang gelombang 410 nanometer. Berapa delta E untuk transisi ini untuk 1 mol atom H? Kemudian yang B, pada tingkat energi berapa elektron bergerak? Nah, ini udah ada diketahuinya ya. Kemudian kita masukkan, berarti yang diketahui tadi itu yang pertama apa? Berapa delta? Delta itu perubahan energi ya. Perubahan energi sama dengan Hc per lambda. Nah, di mana itu untuk 1 mol atom H. Berarti ini H-nya berapa? Nilai H itu adalah di sini, ini 6,3 ya harusnya. 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule second. Kemudian dikali nilai C itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian dibagi dengan nilai lambda. Nilai lambdanya itu adalah 410 nanometer. Karena di satuan itu lambdanya harus meter, berarti kita konversikan. Berarti kita kali dengan 1 meter. Itu adalah 10 pangkat min 9 meter ya. Oke. Kita sudah dapat, berarti kita kalikan di sini 410 dikali 10 pangkat min 9 meter. Oke, hasilnya berapa tolong dihitungkan. Saya belum hitung-hitung soalnya. 6,63 6,63
3 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 410 kali 10 pangkat min 9. Oke, hasilnya itu adalah 4,52 dikali 10 pangkat min 19. Satuannya apa? Satuannya kan meter, kita coret, sekund kita coret, jadi satuannya adalah joule. Jadi 4,52 ini adalah nilai untuk satu atom mol hidrogen. Satu atom, 1 mol atom hidrogen ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yang ditanya itu adalah pada tingkat energi berapa elektron bergerak. Berarti ini nanti kita carinya yaitu NF ya, N akhirnya nih, N finalnya. Nah, berarti kita bisa menemukan rumus yaitu Ni. Ni-nya tadi kan ada nih, yang kita cari NF, berarti delta E sama dengan min RH dikali dengan 1 per NF kuadrat min 1 per Ni kuadrat. Nah, ini kita bisa langsung masukkan, berarti nilai RH itu nilai delta itu tadi adalah 4,52 dikali 10 pangkat min 19 dikali sama dengan min RH. RH-nya itu adalah min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, ini jual sama ya, ini kita coret, bisa kita coret. Kemudian dikalikan 1 per NF yang kita cari kuadrat, min 1 per Ni. Ni-nya itu adalah 6 kuadrat. Oke, bisa kita langsung masukkan, berarti di sini 4,52 dikali 10 pangkat min 19 dibagi dengan min 2,18 kali 10 pangkat min 18. Oke, hasilnya 4,52 kali 10 pangkat min 19 minus 2,18 kali 10 pangkat min 18. Oke, hasilnya itu adalah 0 minus 0,207. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma aja ya. Oke, ini berarti kita langsung bisa masukkan, yaitu per 1 per NF kuadrat min 1 per 6 kuadrat. Oke, kemudian kita pecah lagi, berarti menjadi ini kali 10 pangkat 1 ya, karena kan dia plus, dia enggaknya. Oke, kemudian ini kita pecah berarti menjadi 1 per NF kuadrat min 6 dikali 6 berapa? 36 ya. 36, 6 kuadrat ke 6. Oke, berarti ini 1 per N ya. NF kuadrat sama dengan, ya ini pindah ruas, itu berarti hasilnya 0,207 dikali, oh ya ini berarti dari sini udah pindah ruas ya, ini berarti enggak pindah. Oke, kemudian 207 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 per 36. Ya, hasilnya itu adalah 0,207 ditambah dengan 1 per 36. Oke, hasilnya adalah 0,2347. Nah, ini kan kita sudah, selanjutnya berarti ini tinggal kita hilangkan, yaitu 1 per NF kuadrat sama dengan 0,2347. Nah, ini berarti kalau NF kuadrat sama dengan 1 per 0,2347. Nilai NF-nya berapa? 1 per
0,2347. Nah, hasilnya adalah NF sama kuadrat ini adalah 4,260. Nah, kemudian selanjutnya karena ini dia masih yang ditanya tadi kan NF nih, berarti kuadratnya kita hilangkan, yaitu dengan kita akarkan 4. Ini kita ambil 4 aja ya. NF sama dengan akar 4. Berarti nilai NF-nya berapa akar 4? 2. Nah, berarti nilai akhir NF-nya itu adalah 2. Kalau kita lihat di NF2 di spektrum emisi atom hidrogen, NF-nya 2 itu adalah punyanya siapa? Bracket. Kalau iya, kalau 2 tujuan akhirnya 2. Benar ya. Oke, berarti ini dia apa namanya? Berapa delta energi yang pada tingkat berapa energi berapa elektron bergerak, yaitu pada tingkat yang kedua, yaitu punya si Balmer. Ya. Balmer. Oke, kita ke ya sampai di sini yang mau ditanyakan dulu. Ya, kurang lebih untuk cara pengerjaannya seperti ini ya. Mungkin ada yang sedikit selip di bagian hasil, mungkin karena ada kalkulator juga ya, karena beda kalkulator kadang ini juga beda koma. Oke, bedanya kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada kecepatan gerak elektron. Nah, ini dirumuskan itu mu sama dengan H per M dikali lambda, di mana mu itu adalah kecepatan gerak elektron, satuannya itu meter per sekon. Ini harusnya M kecil ya. M kecil ini massa elektron dalam kilogram, kemudian ada lambda ada panjang gelombang dalam meter. Oke, ada aplikasi soalnya. Berapa kecepatan elektron yang memiliki panjang gelombang de Broglie dari 100 nanometer? Di mana massa elektronnya itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Berarti diketahui lambdanya itu sebesar 100 meter. Nah, berarti ini kita perlu konversikan karena lambda itu dalam meter, berarti kita dikali 1 meter per 10 pangkat 9. Ini min 9, maaf. 10 pangkat 9 kan yang tadi 10. Ya, 10 pangkat 9 meter. Oke, selanjutnya ini berarti kalau kita coret, kita hilangkan angka di belakang koma, berarti menjadi 10 pangkat min 7 meter. Oke, M-nya sudah sama nih, masanya sudah dalam kilogram, berarti nggak perlu disederhanakan lagi. Berarti kita bisa langsung masukkan rumusnya, yaitu yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan gerak elektron. Mu-nya ya, ditanya itu si mu-nya, yaitu rumusnya adalah mu sama dengan H per M dikali lambda. Kita bisa masukkan H-nya berapa? H-nya itu adalah 6,63 dikali 10 pangkat min berapa tadi ya? Min 34 ya? 34 dibagi dengan massa. Massanya itu adalah 9,11 dikali 10 pangkat min 31 dikali 10 pangkat min 7 lambdanya. Hasil akhirnya berapa? Tolong hitungkan sebelum menghitung. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya berapa? Saya dapat hasilnya adalah 727 dikali 10 pangkat 4 meter sekon. Oke, nah kurang lebihnya caranya seperti ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bang. Aman, Pak. Aman ya, berarti kita lanjut. Nah, selanjutnya kita itu untuk materi teori atom ya. Tadi. Oke, kurang lebih seperti itu cara mengerjakan soal. Kalau ini untuk teori kuantum itu agak sulit ya, kalau yang seperti ini saya mengakuinya juga.
Yang penting kalian harus hafal rumus-rumusnya itu ya. Itu tadi ada delta E, HV, terus yang RH itu dihafal, sama yang ini kecepatan gerak elektron ini ada biasanya soal-soal. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tabel periodik unsur. Nah, itu tabel periodik unsur itu atau kita kenal dengan SPI sistem periodik unsur. Nah, kalau di aturan yang lama itu dia menggunakan golongannya ada 1A2, A1B2, B dan seterusnya. Nah, kalau di aturan yang baru sekarang golongannya itu ada golongan 1 sampai golongan 18. Kalau kita lihat di sini ya, golongan 1 itu dinamakan golongan alkali, golongan 2 itu alkali tanah. Di sini ada golongan logam transisi, ada metaloid, ada gas mulia. Gas mulia itu di 18 pasti ya. Golongan 18, ada golongan logam dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu bilangannya bagaimana? Bilangan kuantum ini merupakan dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan sebentar ya, disimpan di ini ada praktikan yang praktikan prodi ntar lah, ingat simpan di locker. Oke, kita lanjutkan. Bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan kuantum ini disebut bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, dan bilangan kuantum magnetik. Nah, ini bilangan kuantum ini dibagi. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama dulu. Nah, bilangan kuantum utama itu bilangan yang bagaimana? Bilangan kuantum utama itu adalah dari nomor kulitnya. Nah, nomor kulit itu berupa bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, itu ada bilangan kuantum momentum sudut. Di mana bilangan kuantum momentum sudut ini kita kenal yaitu dari subkulitnya. Oke, subkulit di dalam suatu atom ada apa saja? Ada yang ingat? S, D, D, terus D, K. dan F ya. Nah, SPDF gitu dan lain-lain gitu ya. Ya, biasanya sampai F aja cakupannya di nanti prinsip Aufbau. Oke. Nah, ini bilangan kuantum momentum sudutnya ada nilainya, di mana subkulit S ini nilainya ini adalah 0. Kemudian P ini nilainya adalah 1, D itu adalah 2, dan F itu adalah 3. Oke, itu untuk bilangan momentum sudut ya. Biasanya itu disimbolkan kalau yang si kuantum utama ini N kecil, kemudian ini alfa kecil. Nah, selanjutnya ini yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, biasanya itu ada ml ya, tapi ini biar enak itu disingkat M aja. Nah, ini dilihat dari mana? Biasanya itu kalau bilangan kuantum magnetik itu dilihat dari orbitalnya. Nah, orbitalnya. Kalau S itu ada berapa orbital? Ada berapa kotak? 2, Bang. Satu kotak. Kemudian isinya ada 2. 2. Kalau P itu ada berapa kotak? Ada berapa bilik? 3. Iya. P itu ada 3. Ada 3 kamar. Isinya 6. Ya, isinya 6, betul. Terus kalau D itu ada berapa kotak? 5. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kotak. Itu D. Kemudian satu lagi F. Itu berarti ada berapa kotak? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kotak nih yang F. Nah,
Kemudian di masing-masing kotak ini ada nilainya. Nah, kalau di S ini karena dia cuma satu kotak, nilainya 0. Kalau di P ini karena dia ada 3 kotak, ini diawal dari min 1. Min 1 yang di tengah-tengahnya itu 0, berarti plus 1. Yang D, yang di tengah-tengahnya itu berarti 0, yang di pinggir sebelah akhir itu min 2, min 1, plus 1, plus 2. Yang F juga sama, di tengah ini berarti dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, ini namanya bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada bilangan kuantum apa? Ada yang tahu? Elektron ya. Yang kita kenal dengan biasanya itu MS atau S aja nih. Nah, dilihatnya dari mana? Ada yang tahu nggak kalau spin elektron itu dilihat dari apanya? Arah. Elektron valenti, Bang. Ya, arah tanda panah. Arah tanda panahnya nih. Nah, arah tanda panah elektron. Kalau ke atas, dia itu nilainya berapa? Udah belum ini? Kalau ke atas, plus 1. setengah. Terus kalau ke bawah kebalikannya berarti min setengah. Oke, kita ke contohnya nih. Saya kasih contoh nih. Kayaknya ini di kelas belum ya? Udah atau belum? Belum. Udah. Udah, Belum. kalian udah dengerin ini. Ada kok ini di TPB dulu saya. Oke, bilangan ini ya. Kemudian ini saya ada contoh soal nih. Contohnya saya punya bilangan 2P4. Nah, oke, kita lihat nilai N-nya berarti berapa? Nomor kulitnya berarti nomor 2. oke, selanjutnya nilai L-nya atau momentum sudutnya berapa? Karena dia ada di kulit P, berarti nilainya adalah 1. 1. Oke, selanjutnya nilai M. Nilai M itu adalah bilangan kuantum magnetik. Berarti kita gambarkan dulu orbitalnya. Karena dia P, berarti itu ada berapa kotak? Ada 3. Kita gambarkan 3 kotak. Nah, ini ada 3 kotak kita gambarkan kan. Kemudian kita isi. Karena itu tadi ada 4 muatannya, berarti kita isi di sini ada 1, 2, 3. Satu lagi mengisi yang mana? Apakah di luarnya? Enggak, dia mengisi yang di kamar pertama, dia berpasangan. Nah, berarti akhirnya itu ada di sini. Nah, ketika dia berakhir di sini, berarti nilainya itu adalah berapa? Negatif 1. Min 1. Kenapa kok bisa min 1? Karena setiap kotak itu ada nilainya. Tadi awalnya min 1, 0, dan plus 1. Karena dia berakhirnya ada di kotak pertama, berarti dengan posisi ke bawah, berarti dia ada di min 1. Berarti nilai S-nya itu sama dengan berapa? Kalau dia panah ke bawah nilainya? Minus Setengah. Iya. Oke, contoh nih, contoh lain. Saya ada contohnya 3D5. Oke, kira-kira N-nya berapa nilainya? 3. 3. L-nya berapa? 2. Iya, L-nya 2, betul ya. L-nya 2, subkulitnya kan subkulit 2. M-nya berarti kita gambarkan. Karena dia ada D, berarti ada berapa kotak D itu? 5. F ya kalau 7 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kotak. Setiap kotaknya itu berarti ada minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke, karena dia ada 5 muatan, ada 5 orang nih yang mau mengisi masing-masing kamar. Ini kita masukkan ke masing-masing kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berakhir di kamar yang ke-5. Berarti nilai M-nya itu berapa? Plus 2. Iya, berarti plus 2. Oke. Kemudian nilai F-nya berapa? Plus setengah. Iya, plus setengah. setengah. Karena dia di akhirnya itu dia panahnya ke atas.
Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Kak. Paham ya? Kalau paham kita ke contoh soalnya nih. Oke. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi elektron. Ini easy lah ya. Konfigurasi elektron itu berdasarkan prinsip Aufbau, di mana menyatakan yaitu Nggak pakai penyusunan. helm. Iya, kenapa? Enggak ya. Oke, prinsip konfigurasi elektron itu berdasarkan prinsip Aufbau, di mana prinsip Aufbau itu penyusunan elektron dilakukan dari orbital dengan energi yang terendah ke orbital energi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada susunannya nih, ada 1S. Nah, ini kita mulai dari 1S dulu. 1S, berarti kita ke selanjutnya 2S, selanjutnya ke 2P, 3S, 3P, 3S, dan seterusnya ya, sampai ke yang terakhir 7P. Nah, contoh di sini saya mempunyai suatu, nah, ambilkan contoh yang paling mudah adalah atom oksigen. Oke, oksigen itu punya nomor atomnya berapa? 16. 16. Nomor atom tuh, nomor atom beda dengan nomor massa ya. Nomor atom 8. 8. Kalau nomor massanya berarti berapa? Massa atomnya 16. 16. Oke, jangan sampai salah ya. Ada nomor atom dengan nomor massa. Kalau nomor atom itu dia menunjukkan biasanya tuh ada kan tuh 1 hidrogen, 2 helium, 3 litium, 4 berilium, 5 itu boron, 6 itu karbon, nitrogen, oksigen, fluor ya. Nah, berarti dia oksigen itu ada nomor atomnya itu nomor atomnya itu 8. Kemudian nomor masanya 16. Nomor massa kita nggak usah tulis saja biar nggak terkecoh. Oke, 8. Kita susun kita susun konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya berarti ingat S itu tadi ada 1 kotak. Berarti dia ada berapa muatnya, berapa S itu? 2. 2. Oke. P selanjutnya, P itu ada 3 kotak. Berarti muatnya ada berapa masing-masing? 6. 2. Berarti ada 6. Oke, berarti S maksimalnya 2. P itu nggak usah di sini, nanti kalian terkecoh lagi. Nah, P itu 6. Kemudian selanjutnya itu ada D. D itu berarti ada 5 kotak. Berarti maksimalnya ada berapa? 10. Iya, ada 10. Maksimalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya yang F. F itu ada 7 kotak. Berarti 7 dikali 2 itu ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 14. Nah, sekarang kita konfigurasikan elektronnya si oksigen. Berarti kita dari yang orbitar terendah dulu. Berarti dari 1S. 1S berapa? 2. 2. Oke, lanjut. Habis 1S selanjutnya ada 2S. 2S berapa? 2S2. Oke, selanjutnya ke 2P. Berarti 2P berapa? 24 bang. 2P4. Betul ya. Karena dia 2 ditambah 2 berarti ada 4. Berarti muatan elektronnya itu kurang 4 lagi. Berarti ada di kulit 2P4. Oke, selanjutnya contohnya saya ada unsur Ca. Unsur Ca itu unsur apa? Karbon. Ca. Kalium. Ca itu Kalsium. kalsium. Kalau K itu baru kalium ya. Jangan sampai salah nih. Ca nih. Kalsium itu kan ada untuk tulang ya. Ca punya nomor atom berapa Ca? 11. 20. Oke, betul. Nah, berarti konfigurasi elektronnya berapa? Yuk, kita bareng-bareng. 1S2, 2S2, 2P berapa P-nya? Muatannya? 6.
6, oke, 6. kita maksimalkan. Berarti ini udah 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Berarti kurang 10 lagi. Lanjut ke kulit selanjutnya. 3S, 2. Terus lanjut setelah 3S berapa lagi? 3P. 3P berapa? 3P6. 6. Iya, karena dia beda berapa? 10 ditambah 2, 12 ditambah 6 berarti 18. Berarti kurang 2 lagi. Berarti selanjutnya ke subkulit yang 4S. Berarti sisanya berapa? Yaitu 4S2. 4S2. Iya, betul. Oke, selanjutnya contohnya saya ada unsur Cu. Cu itu apa? Cuprum, tembaga. Iya, betul. Tembaga ya. Punya nomor massa berapa? Nomor atom berapa? 9. 29. Oke. Konfigurasi elektronnya berarti 1s2. Terus 2S2. 2 2S2. 2p, 2 P6 6, 3s2. 3S2. Ya. Terus kemudian 3p6. 3P6. Oke. Selanjutnya 4s. 4S2. 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 Oke, sebentar kita jumlahkan dulu. Apakah sudah pas atau belum? 2 ditambah 2, 4, tambah 6, 10, 12, 18, 20. Oke, selanjutnya berarti setelah 4S ada 3D. 3D berapa berarti ini? 3D 4P6. 3D, 10. Iya. 10 3D 10. Ya. Oke, kita coba lihat apakah sudah pas. 10, baru 10, kelebihan. Lebihan 30. Jadinya. Ini 30, berarti 3D berapa? 3D9. 3D 9. 3D Oke. Nah, tapi Bang, di tabel periodik itu tulisannya bukan 4S2, bukan 3D9, tetapi yang benar itu adalah berapa? 4S1, 3D 10. Tuh. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang mau menjawab? Karena dia di atas golongan B, Bang. Apa? Karena apa? Berada di golongan B. Ya, itu untuk alasan yang kedua. Alasan yang pertama itu dari tingkat kestabilan, yaitu kalau kita lihat biasanya itu kan ada lapisan nih, ada inti atom ya kan. Nah, ini yang pertama SPD. Berarti kulit telurnya ini berarti mana? SPD. Sehingga untuk menjaga kestabilan dari inti atom, dia melindungi yang paling luarnya. Sehingga kulit yang paling luar itu adalah kulit yang apa? D. Sehingga dia biar tetap stabil. Nah, dia itu menjaga stabilannya, dia memenuhi ruangnya si D biar penuh nih. Biar nanti ada elektron-elektron lain itu dapat nggak bisa masuk ke inti atomnya gitu. Sehingga yang stabil itu ada 4S1, 3D10. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke contoh soal. Aman? Aman, Bang. Oke, kita ke contoh soal. Oh, belum contoh soal, Bang, ternyata. Ya, saya terlalu cepat-cepat ya. Selanjutnya ada konfigurasi elektron ion. Ion kemarin dibagi menjadi berapa berdasarkan muatannya? 2. Ya, ada muatan kation. Kation itu adalah positif. Kemudian ada anion, yaitu negatif. Nah, kalau di konfigurasi ini dia kebalik. Kalau dia plus berarti dia melepas elektron. Nah, elektronnya itu dilepaskan. Nah, sedangkan yang anion itu dia adalah menangkap atau membutuhkan. Nah, contohnya di sini saya ada misal ini berdasarkan prinsip Aufbau juga ya. Saya ada S. S itu apa? Sulfur. Ya, sulfur. Nah, itu di sini soalnya ada muatannya 2 min. Sulfur nomor atomnya berapa? 16. 16. Oke, 16 ya. Ini kok jelek banget. Oke, sulfur itu ada 16. Oke, berarti konfigurasi coba. Berarti di sini karena dia ada 2 min. Min itu berarti jadinya apa? Min itu anion kan. Berarti dia menangkap. Berarti ketika dia menangkap, elektronnya akan bertambah. Jumlah elektronnya menjadi berapa?
8. 18. Oke, coba elektronnya 18. Coba disebutkan konfigurasinya itu berarti berapa? Ada 1s, S, 2 2s, 2 S2, 3P, 6. Oke, dan 3.6, 1. Selanjutnya 4 S2. 3s2, betul. Terus S2, sisanya 3p, P, 3p, P, 6. 6. Oke, seperti itu ya. Ini pakai muatan. Harusnya kan S itu 8, S itu 16, harusnya 3p4. Karena dia ada muatannya, ada elektron yang bermuatan sehingga dia akan bertambah. Oke, seperti itu. Nah, berarti contoh di sini saya mau menentukan keempat bilangan kuantumnya nih, 3p6. Oke, ada yang mau mencoba nggak? Nilai N-nya berapa? L-nya berapa? M-nya berapa? S-nya berapa? Ada yang mau coba? Nilai N-nya 3, Bang. Ya, N-nya 3. L-nya berapa? Dia disukulit P, berarti nilainya 1. SP, ya, S itu 0, iya betul, 1. Oke, betul. Terus selanjutnya nilai M-nya berapa? Plus 1. Nilainya berapa M-nya plus? Plus 1 bukan. 1, Iya, plus 1. Karena dia P itu ada berapa kotak? 3. 3 3. ya, ini 1, 2, 3. Kemudian ada 6, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terakhir ada di kotak ketiga. Nah, berarti dia ada plus 1. Oke, betul. S-nya berapa? Setengah. Min. Min setengah, karena dia menghadap ke bawah panel. Oke, udah pintar, udah ya. Oke, selanjutnya contohnya saya ada muatan. Ini kan tadi min, nah sekarang kita plus. Contohnya saya ada muatan, ada senyawa Ni. Ni itu biasanya dia muatannya 2 plus. Ni 2 plus. Ni berapa nomor atomnya? 28. 28. Oke, betul. Nah, kemudian, selanjutnya ini apa? Selanjutnya ini ada konfigurasi dulu. Konfigurasinya yang Ni dulu. Oh, ini ntar. Ini saya hapus dulu aja. Ni dulu ya. Ni konfigurasinya berapa? 1s2, 2S2. 2s2, 2P6, 3S2, 2p6, terus 3s2, lanjut 3P6, 3p6, terus 3P6, 4S2. 4s2, lanjut 3D, sisanya berarti 8. 8. Nah, karena N itu muatannya 2 plus, ketika nilainya positif, muatannya positif, berarti dia akan apa? Elektronnya Buang. Ya, elektronnya akan lepas. Kalau ini tadi kan min, dia akan menangkap elektron ya. Elektron. Karena dia ini plus, berarti dia akan melepaskan elektron. Elektron dilepaskan 2, berarti nanti konfigurasinya itu akan berubah menjadi 26, 26, betul. Berarti jumlah elektronnya itu nanti ada 26. Berarti konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Terus selanjutnya S2, 3D, karena dia melepas berarti menjadi 3D 8. 3D6. Loh Bang, kok dia nggak pasnya yang di bagian D-nya? Oke. Nah, ini berdasarkan prinsip kembali. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu dari inti atom ya. Ini kita gambarkan ada inti atom nih. Nah, tadi kan subkulitnya ada S, P, D, F ya. S, P, D, F. Nah, ini kan ini ada 3D sama 4S. Berarti 3 sama 4 itu duluan yang mana bilangan kuantum utamanya? Duluan yang 3. Berarti yang ada di kulit luar itu dia ada yang
dia ada 4s2 sehingga 4s2 ini dia keluar melepas elektronnya gitu. Sampai di sini paham? Paham. Kata contoh soalnya, tentukan nilai keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir atom Cl dan Mn. Oke, Cl. Oke, mau mencoba? Aku Bang. Ya, siapa? Aku Putri siapa tadi? Indah. Putri siapa? Putri Indah. Coba dulu. Oh ya, Putri Indah. Oke, saya tulis ya. Putri Indah Salsabila ya? Kalau dia. Ya. Oke. Oke, boleh Putri Indah. Ini tulisan saya kenapa semakin mengecil? Cl itu punya nomor atom berapa? 17. Oke, 17. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 1s2, Ya, 2s2, ya. 2p6, 2p6. 3p 3p berapa? 5. 3p5. Oke, berarti kulit terluarnya itu ada di 3p5. 5. Oke, ya, ini kita sudah ada kulit terluarnya. Oke, selanjutnya ditentukan 4 bilangan kuantum. Yang pertama N-nya nilainya berapa, Indah? Putri Indah. N-nya itu 3. Ya, terus nilai L-nya. L-nya 1. Ya, kemudian ada M-nya, magnetiknya. Magnetiknya 3. Plus 1. Coba gambarkan dulu. P itu punya ada berapa kamar? Ini P, 3 kotak. 3. Oke, P-nya itu ada 3. Nah, selanjutnya ada 5 muatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di kamar yang kedua. Berarti nilainya berapa? 0. 0. Oke, betul. Terus nilai S-nya berapa? Ini, min 1,5. Iya, min setengah. Oke, sudah betul ya. Oke, selanjutnya yang Mn. Ada yang mau mencoba? Saya Bang. Ya, boleh. Siapa itu tadi? Cowok. Laurentius. Oke, Laurentius. Mn itu nilai nomor massa atomnya berapa? Nomor atomnya? 25 Bang. Ya, 25. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 1s2. 2 pangkat 2, 2s2, 2p6, 2p6. Terus? 3s2, Iya. 3p6, Iya. Lalu? 3d5, 3D berapa? 3d5, Bentar dulu. Ini kita mengikuti ini dulu. 3P, habis 3P berarti 4S dulu. Berarti 4S ya. 4S. Ini berdasarkan prinsip Aufbau nih. Kalau di ini kalau diambil berarti ini dulu 3P. Berarti 4S berapa? 4s2, Iya, lanjut. Selanjutnya. 3d5 ya Bang. Iya, oke. Betul. Udah 25 nih. Oke, berarti kulit terluarnya itu adalah di 3D5 nih. Oke, berarti kita tentukan keempat bilangan kuantum utamanya. Berarti nilai N-nya berapa, Laurentius? 3 Bang. Ya, L-nya berarti 2, 2. Kemudian M-nya yang ini negatif 1 ya Bang. M-nya negatif 1. Coba kita gambar. D itu punya berapa bilik? Punya berapa kamar, Laurentius? 6 ya. 4 ya. D. 10. Berapa tadi? 10. Kamarnya bukan pasangannya nih. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kamar. Nah, masing-masing ini nanti berisi 2 nih, baru 10 betul tadi ya. Tapi ada 5 kamar D itu. Ada 5 bilik ya, 5 kotak gitu. Nah, kemudian ini ada 5, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di kulit terakhir. Berarti ini nilainya berapa setiap kotak? Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti nilai M-nya berapa? Plus 2 ya Bang. Iya, plus 2. Betul. Oke, selanjutnya nilai S-nya berapa? Plus setengah ya Bang.
Iya, plus setengah. Oke, berarti sudah paham ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke contoh soal lainnya? Belum, Bang. Belum ada. Oke, belum ya, berarti sudah pintar semua ya. Good. Oke, selanjutnya dengan melihat tabel periodik. Waduh, ini kenapa? Dengan melihat tabel periodik, tentukan nomor atom dan nama unsur yang memiliki bilangan kuantum E terakhirnya. Berarti kita tulis di sini E terakhir. Oke, selanjutnya N itu 4, berarti N itu kita harus di depan 4. Terus N itu kan tadi di nomornya ya, nomor kulitnya. Terus kemudian L itu berapa? L itu tadi apa? Subkulit. Kalau 1 berarti subkulit apa? 1 itu P. Ya, P. Selanjutnya ini M itu sama dengan 1. M itu adalah si siapa? M itu si apa namanya? Kita gambar M itu berarti tadi P ya, ada di satu kotak. Ada di muatan 1, berarti P itu ada 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada min 1, 0, plus 1. Berarti kemungkinan dia akan berhenti di sini. Nah, kita lihat S-nya itu plus setengah, berarti menghadap ke Atas. menghadap kemana nih? Atas. Ke atas. Sehingga berarti kalau kita isi terakhirnya di sini menghadap ke atas, berarti di sini muatannya ada berapa? 5. Kok 5? 3. 3 dong. Kan ntar, ini kayaknya kalian belum tahu nih. Kan M-nya tadi 1, berarti dia ada berhenti di sini ya. Nih, ini M-nya kan 1, berarti dia berhenti di sini kan? Ya. Nah, dia berhentinya di sini nih. Oke, saya tandain berhenti. Kemudian kita lihat S, spinnya itu mengarahnya kemana? Kalau dia mengarahnya ke ke bawah, berarti dia mengisi kotak lainnya. Karena dia nggak mungkin tiba-tiba kamar 1, 2 diloncatin. Nggak bisa. Harus mengisi kamar yang depan dulu, baru nanti mengisi kamar yang belakang. Sehingga dia berarti ketika dia plus setengah, berarti otomatis dia cuma menghadap ke atas 1. Nah, contoh, saya ingin plusnya itu, saya pengen contoh nih, saya ada suatu M-nya sama dengan 0, nilai S-nya itu nilai S-nya itu min setengah. Ini min setengah. Oke, berarti seperti ini kita gambarkan. Berarti ini contohnya di orbital P juga ya. Ada 3 kamar, 1, 2, 3. Oke, berarti ini mengisi. Karena M yang sama dengan 0, berarti dia berhenti di kotak kedua. Kita lihat tandanya. Kalau dia setengah, berarti dia berbalik kan, panahnya di bawah. Nah, ini nggak bisa kita isi panah semua gini, nggak bisa. Harus panah ke atas dulu, baru panah ke bawah. Berarti dia ada mengisi 1, 2, 3. Ingat, karena dia tadi berhenti di sini, berarti di samping diisi, berarti dia ada di 0 dan setengah. Seperti itu. Berarti nih, kalau ini kan contoh tadi ya. Oke, kalau dia berarti ada di plus setengah di sini, plus 1, kan M-nya sama dengan 1, kemudian dia nilai setengah, berarti dia nilainya adalah 3 muatannya. Oke. 4P3 berarti. Nah, sekarang kita cari konfigurasi elektronnya. Nilai X ini sama dengan ini 4P3, berarti nanti berakhirnya di sini. Nah, semua muatannya ini kita maksimalkan. Coba yuk. Berarti 1S2, lanjut. 2S2, terus 2P6. Ini semuanya kita maksimalkan sampai dia berhenti nanti di 4P3 nih. Ini semua ini kita maksimalkan nih. Nah, sampai dia nanti berhenti di 4P3. Berarti 1S2. Ini kita maksimalkan muatannya ya. Semua muat kotaknya kita isi. Berarti 2P6, lanjut. 3S2. 3S2. Terus 3S6. P6, lanjut. 4S2. 3. 3 di 10.
Iya, terus satu lagi beratu ke 4. 4P3. Iya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan elektronnya. Untuk mencari nomor atom itu kita jumlahkan elektronnya. Oke, berarti kalau kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 6 10 ditambah 2 itu 12 ditambah 6 itu 18 tambah 2 itu 20 ditambah 10 itu 30 ditambah 3 berarti totalnya 33. Nah, kita lihat di tabel periodik unsur nomor atomnya 33 adalah unsur apa 33? Arsenik. Iya, AS atau arsenik. Ya. Oke, seperti itu cara untukannya. Gampang kan? Enggak. Kok enggak sih? Iya. Gampang lah. Enggak, Bang, ya. Oke, coba ke contoh soal ini ya. Selanjutnya nih. Ini kalian harus benar paham. Ini karena nanti di UTS itu yang paling banyak keluar di materi ini struktur atom. Sama nanti tabel periodik unsur tuh. Kalian harus belajar ekstra di situ. Oke, dengan melihat tabel periodik, tentukan nomor atom dan nama unsur memiliki bilangan kuantum E terakhirnya. Kita tulis E terakhir. Oke, lihat. 3, awalan 3, berarti dia ada di nomornya ketiga. Terus L-nya 2, berarti dia ada di subkulit berapa? D. D. D, betul. Karena itu tadi kan E sama dengan 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Oke, berarti dia ada di di subkulit D. Oke, betul. Selanjutnya M. Berarti kita gambarkan D itu ada berapa kotak? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak nih. Kita gambarkan ada 5 kotak. Selanjutnya kita terus katanya min 2, min 1, 0, plus 1, min 1. Oke, salah. Plus 2. Nah, selanjutnya lihat, tadi kan dia D nih, udah kita tulis D. Selanjutnya M-nya 0, berarti nanti dia berhenti di sini, di bilik nomor ini yang 3 ini. Nah, dengan posisi panahnya kemana nih? Panah yang terakhir? Ke bawah. Iya, ke bawah. Berarti kita tulis di sini panah ke bawah nih yang terakhir. Ke bawah berarti harus mengisi semua kamar dulu sampai nanti dia berhenti panah ke bawah. Berarti di sini kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia berhenti di 0, ini kamar 1 sama 2 ini nggak boleh kosong. Berarti kita harus isi. Berarti 5, 6, 7, dan yang terakhir kamar ke-8. Berarti muatannya ada berapa elektronnya? 8. 8. Betul. Oke. Berarti kita bisa menentukan 3D8. Berarti nanti dia berakhir di sini. 3D8 nih. Dia berakhir di sini. Semuanya kita maksimalkan. Berarti konfigurasi elektronnya. Ini X ini bukan ini ya. Bukan senyawa ya. Maksudnya X ini ibaratkan aja X. Berarti kita maksimalkan konfigurasi elektronnya. Berarti menjadi 1s2. Terus 2s2, ya 3p, 2P6. 2P, 2p6, 2P6, terus 3S2. ya lanjut 3p6, 3P6, lanjut 4s2, 2. ya, dan terakhir 3D8. 3d8. ya 3D8. Betul, berarti kita cari nomor atomnya. Nomor atom tadi sama dengan jumlah elektron. Kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 6 10 ditambah 2 berarti 12 tambah 6 itu berarti 18 tambah 2 berarti 20 ditambah 8 berarti 28. Cek di tabel periodik unsur nomor atom 28 punya yang siapa? NI. Ni, nikel. Berarti untuk soal ini dengan bilangan kuantumnya N3, L2, M0, S1/2 berarti adalah punyanya si nikel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum.
Oke, belumnya udah paham atau nggak paham? Paham. Paham ya. Paham. Kalau nggak paham nanti saya ulang lagi. Kalian harus tahu nih, karena nanti di UTS ini muncul ini. Oke, selanjutnya nih, berapa nilai L dan ML yang mungkin untuk N? Lah, ini mah gampang ini. Nah, ini kita tulis. N sama dengan 4 ada di nomor atom yang keempat. Berarti ada berapa kemungkinan yang akan muncul? Ada 4 kemungkinan yang muncul. Apa aja? Kita lihat di prinsip Aufbau. Nah, bisa harusnya di sini. 4 kemungkinan yang muncul. Kira-kira 4-nya siapa saja? Punya siapa saja? Kita lihat. Ada 4S muncul, 4P muncul, 4D muncul, dan 4F. Berarti di sini kita gambarkan. Ada 4 kemungkinan yang muncul. Berarti ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Terus kita disuruh menentukan berapa nilai L dan M-nya. Nah, berarti kita tuliskan 4S. 4S. Ini berarti nilai S itu L-nya berapa? Berarti ada 0. Kan dia ada satu kotak ya. Salah. Ini nilainya L-nya itu 0 karena dia berada di subkulit S ya. Ini kan tadi S sama dengan 1, P sama dengan S itu 0, P1, D itu 2, F itu 3. Ini tadi apa? Yang bilangan kuantum apa? 4S. Bilangan kuantum yang kedua, tadi kan kuantum utama. Yang kedua itu adalah sudut. Yang disimbolkan dengan L kecil. Terus kalau bilangan kuantumnya si ML itu berarti M itu magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Nah, itu kan M. Oke, berarti kita lihat si S itu nilainya berapa? S itu nilainya adalah, dia punya ada satu kotak, berarti nilainya adalah 0. Oke, 4P, berarti nilai L-nya berapa? 1. 1, oke. Nilai M-nya berapa? M itu kan, ini nilai L ya, nilai M, ini nilai M. Oke, berarti selanjutnya P. P itu dia ada 3 kotak, berarti kemungkinan yang muncul itu adalah -1, 0, dan +1. Kemudian 4D. 4D itu nilai L-nya berapa? 2. 2. Kemudian berarti kemungkinan yang muncul apa aja? -2, -2, -1, 0, +1, dan +2. Oke, ini yang di kotak-kotak nanti ya teman-teman sudah gambar sendiri lah. Kemudian F, berarti nilai L-nya berapa? 3. 3. Tuh. Nah, kemungkinan yang muncul berapa M-nya? -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Ini kemungkinan yang muncul. Nah, seperti nanti silakan gambar kotaknya sendiri ya. Oke, itu soalnya ini, kalau ini mah bisa lah. Nah, yang ini selanjutnya nih, yang ini juga mudah. Tuliskan bilangan kuantum dan nama subtingkatnya. Kita cari yang ada tanda tanya aja. Nah, N-nya ini kan berapa? Namanya 4P, berarti N-nya berapa nilainya? 4. Ya, 4, betul. Kemudian L-nya nilainya berapa? 1. 1, betul. Karena dia ada tadi S itu nilai 0, P1, D2, F3. Oke, selanjutnya yang B. Dia namanya nggak diketahui, berarti dia ada di subkulit N, berarti kita tulis 2 di awal. Nah, kemudian L-nya 1, berarti dia ada di subkulit apa kalau 1? P. P, betul. Yang selanjutnya, yang C nih, kita lihat. Dia ada namanya berarti 3, karena dia ada N-nya ada 3. Oke, selanjutnya kalau dia L, itu berarti dia berapa?
D. D. Berada di subkulit D, betul. Nah, karena dia berada di min 2, berarti dia muatannya berapa? Mindu. Bukan min 2 muatannya. Ya. Apa nih? Kita gambarkan dulu. D itu berapa kotak tadi? 6. 5 kotak. 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 kotak, satu lagi. Oke, 5 kotak. Dia berakhir di min 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, dia berakhir di sini. Dalam keadaan apa? Bawah. Negatif. Dia nggak disebutkan S-nya ya. Berarti dia cuma berada di min. Berarti di sini ke pertama kita isi. Berarti muatannya berapa? 1 nggak usah ditulis, berarti 3D aja gitu. Karena di sini nggak ditulis S-nya kan. Kalau ada S-nya diketahui, baru nanti kita bisa tulis muatannya. Oke, coba kita yang D nih. Yang D lebih banyak nih yang diketahui, yang ditanyakan. Nilai N-nya berapa? 2. L-nya? Ya, ML-nya berarti berapa magnetiknya? Subkulit S. Subkulit S itu cuma 1 kotak. Tadi kan cuma 0. Berarti karena dia di sini S aja nggak ada muatannya kan, berarti dia nilainya adalah 0. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Kak. Aman? Aman, Bang. Aman. Oke, berarti selanjutnya kita yang terakhir. Gunakan tabel periodik untuk mengidentifikasi unsur dengan konfigurasi elektron 1s2. Nah, ini nggak tahu nih unsurnya apa. Kita ibaratkan unsur X sama dengan 1s2, 2s2, 2p, 4. Jumlah elektronnya 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ini unsur apa? Unsur apa nomor atomnya 8? Oksigen. Oksigen, berarti dia adalah unsur oksigen. Selanjutnya, tuliskan diagram orbital dan himpunan bilangan kuantum untuk ke elektron ke-6. Nah, berarti kita tulis nih, lihat nih, bilangan kuantum untuk elektron ke-6. Berarti kita gambarkan dulu. Berarti ini di sini ada 1s2, 2s2 dan 2p4. Kita gambarkan masing-masing atom. Yang namanya diagram orbital itu seperti ini, diagram orbital. Nah, ini lebih kompleks lagi nih, lebih susah lagi. Kita gambarkan S itu 1 kotak, muatnya ada berapa? Ada 2, berarti langsung ke isi, nilainya itu 0. Ini kan ada 2 muatan. Oke, selanjutnya. Sama. Ini S itu ada 1 kotak, muatannya ada 2, berarti ada sudah juga 0. Oke, P ada berapa kotak? 3. 3, 1, 2, 3. Selanjutnya ada 4 muatan. Kita isi dulu semua kamar. 1, 2, 3. Berarti berhenti di sini 4. Nah, selanjutnya kita dapat nih diagram orbitalnya. Ini namanya diagram orbital nih untuk si oksigen. Nah, selanjutnya itu ada himpunan bilangan, bukan himpunan mahasiswa ya, himpunan bilangan kuantum. Kuantum aja ada himpunannya juga tuh. Oke. Itu untuk elektron yang ke-6. Berarti kita lihat muatannya di sini. Di sini ada yang 1s muatannya ada 2 elektron, ada 1, 2. Kemudian yang S ini ada 3, 4, 5. Kita isi dulu 6, 7, baru di sini 8. Kok bisa? Karena dia harus semua muatan dulu diisi, semua kamar dulu diisi, baru nanti dia dihitung kembali ke awal gitu. Karena ini kan udah keisi semua, kita hitung 1, 2 langsung gitu. Nah, dia ada di elektron yang ke-6, berarti dia ada di bilik sini, biliknya P, yang bagian ke atas. Oke, di sini nih. Ini yang diketahui untuk elektron yang ke-6. Nah, selanjutnya kita tentukan bilangan kuantumnya. Berarti N sama dengan berapa?
2P4 nih. Berarti N Dua. sama dengan berapa? 2. L-nya? Ini 1. L-nya 1. Ya. M-nya? M-nya Udah kelihatan nih, udah ada kotaknya nih. M-nya berapa? Dia berhenti di 6. Ingat, dia berhenti di 1. sini. 0. M-nya berapa? 0. Ya. Kemudian S-nya berapa? Plus setengah Iya, plus setengah karena dia menghadap panahnya ke atas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Kak. Oke, sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke, semoga jelas ya. Jangan sampai nanti nggak jelas. Oke, teman kita sampai di sini. Kita absen terlebih dahulu kalau tidak ada pertanyaan.